Cek, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami di sini akan menjelaskan tentang testing dan implementasi dengan judul pengujian black box pada nasi kucing waria berbasis website menggunakan metode equivalence partitioning. Anggota kelompok kita hanya ada dua, Vito Bratakusuma dan Muhammad Edi Fitrano, termasuk saya. Yang pertama itu adalah gambaran umum. Situs web Nasi Kucing Ware merupakan platform e-menu yang menyediakan berbagai produk makanan angkringan. Sebagai sebuah platform e-menu, situs ini memungkinkan admin kasir dan pelanggan untuk melakukan berbagai tindakan. Fokus utama dari pengujian ini adalah untuk memastikan bahwa pengguna dapat berinteraksi dengan situs web secara efektif sesuai dengan harapan mereka. Halaman website kita punya tiga ya. Ada dashboard, ada halaman website untuk pelanggan dan admin. Di dashboard itu ada home, ada login, ada keranjang. Kemudian di pelanggan itu ada home, menu makanan, minuman, dan keranjang. Kemudian admin, ada dashboard, data user, data makanan, entry order, entry transaksi, laporan, dan logout. Kemudian metode pengujian, eh, alasan menggunakan teknik equivalent partitioning dalam pengujian ini karena penggunaan teknik equivalence partitioning dalam pengujian situs web Nasi Kucing Ware membantu meningkatkan efisiensi, cakupan, keandalan, dan kesesuaian dengan persyaratan fungsional yang semuanya sangat penting untuk memastikan kualitas dan kinerja aplikasi yang optimal. Kemudian ada test plan. Kita punya 4 test plan, yaitu ada fitur login, yang kemudian ada fitur keranjang, fitur form registrasi user, fitur, fitur form add makanan atau tambah menu. Test plan adalah rencana pengujian untuk suatu produk perangkat lunak atau perangkat keras. Pada test plan terdapat validasi inputan yang akan dilakukan untuk memastikan bahwa sistem mampu menerima input yang benar dan mengelolanya dengan cepat. Kemudian, Vito, boleh dibaca? Nah, kemudian berikut ada test case fitur login. Pertama yang kita uji yaitu adalah mengisi semua form login dengan sesuai, yaitu memasukkan admin dan password yang sudah ada pada database. Tes step pertama yaitu input username, kemudian input password, lalu klik login. Hasil yang diharapkan masuk ke halaman dashboard dan hasil pengujiannya yaitu berhasil masuk ke dashboard dan menampilkan selamat datang admin. Kesimpulannya, hasil tes berikut adalah valid. Kemudian pengujian kedua yaitu mengisi form login dengan username dan password yang salah. Username-nya tes, password-nya juga tes. Tes step yang dilakukan yaitu pertama, menginput username tidak sesuai. Kedua, input password tidak sesuai. Tiga, klik login. Hasil yang diharapkan gagal masuk pada dashboard karena salah input username dan password. Hasil pengujian menunjukkan gagal masuk ke dashboard dan menampilkan username dan password tidak sesuai. Kesimpulan tes hasilnya valid. Kemudian pengujian ketiga yaitu mengisi form login dengan username betul tetapi password salah. Username, admin, password tes. Tes stepnya menginput username, menginput password, dan klik login. Hasil yang diharapkan gagal masuk ke dashboard karena salah input password. Hasil pengujiannya gagal masuk ke dashboard dan menampilkan username dan password tidak sesuai. Kesimpulannya, hasil test case berikut adalah valid. Kemudian pengujian keempat yaitu mengisi form login dengan username yang salah dan password yang benar. Username test, password 123. Test step, menginput username dan password. Username tidak sesuai, sedangkan password sesuai, lalu klik login. Hasil yang diharapkannya gagal masuk ke dashboard karena salah input username. Hasilnya gagal masuk ke dashboard dan dinyatakan valid. Nah, kemudian
Test case pada fitur keranjang. Test case pada fitur keranjang. Test case yang dilakukan adalah Test case yang menginput form dilakukan adalah keranjang menginput form dengan keranjang dengan sesuai Test ketentuan. case nomor Test meja case nomor 8, meja 8, keterangan keterangan tidak uh, eh, pada pada tes 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 step yang tes step yang dilakukan, dilakukan, yaitu yaitu order makanan dan order minuman, makanan dan dua klik minuman, tombol 2 klik keranjang, tombol tiga keranjang, input nom 3 meja, input nom 4 meja, input 4 keterangan, input 5 klik keterangan, 5 proses. klik proses. Hasil yang Hasil diharapkan yang berhasil diharapkan mengorder berhasil makanan dan mengorder makanan minuman. dan minuman. Hasil Hasil pengujiannya berhasil pengujiannya memesan berhasil makanan dan memesan makanan minuman. dan minuman. Juga Juga menampilkan ada menampilkan ada alert alert yoi pesanan yoi sedang pesanan sedang diproses. diproses. Kesimpulannya, tes case Kesimpulannya, tes berikut case adalah berikut valid. adalah valid. Kedua, kita Kedua, kita melakukan melakukan tes case tes menginput case semua menginput form semua keranjang tapi form tak mengorder makanan keranjang tapi minuman. tak mengorder makanan Nomor minuman. 8, meja 8, 08, keterangan meja tidak pedas. 08, keterangan tidak Tes pedas. stepnya, 1. Tes Memesan stepnya, makanan, 1. 2. Memesan Klik makanan, tombol 2. keranjang, Klik tombol 3. Menginput keranjang, nom meja, 4. 3. Menginput Input nom meja, keterangan, 4. 5. Klik Input proses. keterangan, 5. Klik Hasil yang proses. diharapkannya gagal Hasil yang karena diharapkannya tidak gagal karena tidak makanan dan minuman. mengorder makanan dan Hasil minuman. pengujiannya Hasil berhasil pengujiannya berhasil memesan makanan dan minuman memesan makanan dan dan minuman dan menampilkan alert alert yoi sedang pesanan diproses. sedang diproses. Case berikut Case berikut menunjukkan bahwa menunjukkan bahwa fungsi tidak sesuai dan dinyatakan dinyatakan invalid. invalid. Tes ketiga Tes case yaitu ketiga yaitu menginput menginput semua semua form form keranjang keranjang tapi tapi tidak tidak memilih memilih nomor nomor meja meja makan. makan. Tes case yang Tes dilakukan case yang yaitu dilakukan 1. yaitu Order 1. makanan Order dan makanan minuman, dan minuman, 2. Klik tombol 2. Klik keranjang, tombol 3. keranjang, Input, 3. Input, dan 4. dan Proses. 4. Proses. Hasil yang Hasil diharapkan yang adalah diharapkan gagal adalah gagal memproses karena tidak memiliki memiliki nomor meja nomor yang meja yang disediakan. disediakan. Hasil Hasil pengujian pengujian gagal gagal memesan memesan makanan minuman dan dan minuman dan menampilkan alert menampilkan maaf alert meja belum maaf dipilih, meja belum dipilih, sehingga tes case berikut sehingga tes dinyatakan case valid. berikut dinyatakan Kemudian valid. yang terakhir, Kemudian yang terakhir, menginput semua form menginput semua form keranjang tapi keranjang tidak mengisi tapi tidak mengisi keterangan. keterangan. Nomor meja 8 Nomor meja dan 8 tes case yang dan dilakukan tes yaitu case yang mengorder dilakukan yaitu makanan, mengorder makanan, klik klik tombol keranjang, tombol keranjang, input input meja, nom klik meja, proses. klik proses. Hasil yang Hasil yang berhasil diharapkannya mengorder berhasil makanan mengorder minuman makanan minuman karena kolom karena keterangan kolom hanya keterangan hanya opsional. opsional. Dan hasil Dan yang hasil yang ditampilkan yaitu ditampilkan berhasil yaitu memesan berhasil makanan dan memesan minuman makanan dan minuman dan dan menampilkan alert menampilkan yoi alert pesanan yoi sedang pesanan diproses. sedang diproses. Tes case Tes berikut case berikut mempunyai mempunyai kesimpulan yang kesimpulan valid. yang valid. Sekarang saya kemudian test case fitur data user. Pengujian pertama menginputkan semua format di kolom form register user yang isinya ada nama lengkap, username, dan password. Kemudian ada ID level. Test stepnya itu input semua nama lengkap, input username, input password, input ID level, kemudian klik submit. Hasil yang diharapkan yaitu form tersubmit registrasi user berhasil dibuat. Hasil pengujiannya tetapi tidak sesuai yang diharapkan, menampilkan alert gagal registrasi user gagal. Jadi kesimpulannya adalah invalid. Kemudian yang kedua adalah menyebutkan semua format di kolom form registrasi user, tapi mengosongkan inputan nama lengkap. Nama lengkapnya kosong, username tetap sama, password sama, ID level sama. Test stepnya itu kosongkan nama lengkap, input username, input password, input ID level, kemudian klik submit. Hasil yang diharapkan itu harusnya gagal yang dibuat karena tidak mengisi nama lengkap. Hasil pengujiannya yaitu ya sesuai perkiraan, gagal registrasi menampilkan alert, gagal registrasi user gagal. Jadi kesimpulannya ada valid. Kemudian yang ketiga menyebutkan semua format di kolom form registrasi user, tapi mengosongkan username. Nama lengkap ada, username kosong, password ada, ID level ada. Test stepnya menyebutkan nama, kosongkan username, password tadi input, kemudian menginputkan ID level, lalu klik submit. Hasil yang diharapkan, registrasi gagal karena tidak mengisi username. Hasil pengujiannya sesuai perkiraan, gagal registrasi. Kesimpulannya yaitu valid. Dan yang keempat, menginputkan semua format di kolom registrasi, tapi eh, masukkan password. Inputkan nama, inputkan username seperti tadi, kosongkan password saja,
Kemudian input ID level, klik submit. Hasil yang diharapkan yaitu registrasi gagal dibuat karena tidak mengisi password. Kemudian hasil pengujiannya itu sesuai perkiraan gagal registrasi dan menampilkan alat yang seperti tadi. Kesimpulannya adalah valid. Kemudian yang kelima, menginputkan semua format di kolom form registrasi user, tapi menggunakan, tapi mengosongkan ID level. Nama lengkap sama, username sama, password sama, kemudian ID level dikosongkan. Registrasi gagal. Hasil yang diharapkan itu harusnya si registrasi gagal dibuat karena tidak mengisi ID level. Hasil pengujiannya itu sesuai perkiraan gagal registrasi menampilkan alat gagal registrasi user user gagal. Kesimpulannya adalah valid. Kemudian yang terakhir adalah case fitur makanan. Bukan semua format di kolom form utama makanan. Stepnya itu yaitu pilih kategori, input nama objek, input harga, pilih status, upload foto, klik submit. Sehingga yang hasil yang diharapkan adalah form tersubmit. Kemudian hasil pengujian tidak sesuai yang diharapkan menampilkan alat. Jadi kesimpulannya adalah invalid. Kemudian yang kedua adalah menyebutkan semua kolom, tapi mengosongkan eh, tapi apa namanya kategorinya memilih minuman. Tes tapi sama seperti tadi hanya berbeda di pilih kategori yang pertama saja, kemudian hasil yang diharapkan itu form tersubmit. Eh, Tambahan makanan atau minuman berhasil terupload. Kemudian hasil pengujiannya tapi gagal, tidak sesuai yang diharapkan menampilkan alert, gagal data. Ditambahkan. Hasil kesimpulannya adalah invalid. Kemudian yang ketiga, menginputkan semua format tapi mengosongkan nama makanan. Eh, Tes stepnya sama semua, hanya yang dirubah di input nama, dikosongkan maksudnya. Hasil yang diharapkan yaitu form tersubmit. Eh, Form tersubmit, tapi hasilnya tidak sesuai yang diharapkan, menampilkan alert gagal data. Kesimpulannya adalah invalid. Kemudian yang ketiga menginput semua format di kolom form tambah makanan kecuali nama makanan. Eh, enggak, keempat maksud saya. Menginputkan semua format di kolom form tambah makanan kecuali harga. Pilih kategori, input nama, objek, kosongan harga. Yang lainnya tetap sama. Klik status, upload foto, dan klik submit. Upload data makanan akan gagal dibuat karena tidak mengisi harga. Hasil pengujiannya sesuai perkiraan. Mengumpulkan, menampilkan alat gagal. Ya, jadi hasil kesimpulan adalah valid. Kemudian yang kelima, menginputkan semua format di kolom form tambah makanan kecuali mengubah status tidak tersedia. Hasilnya tes stepnya sama semua. Kemudian hasil yang diharapkan itu form tersubmit. Tetapi hasil pengujiannya yaitu tidak sesuai yang diharapkan, menampilkan alert. Jadi hasilnya adalah invalid. Kemudian yang terakhir adalah menginputkan semua format, tetapi tidak upload gambar makanan. Tes stepnya sama semua, hanya saja yang berbeda di upload fotonya tidak usah di-upload fotonya. Kemudian hasil pengujiannya yaitu tidak hasil yang diharapkan yaitu upload data eh, akan gagal dibuat karena tidak mengupload foto makanan. Hasil pengujiannya benar, tidak sesuai. Sesuai maksud saya, sesuai yang diharapkan, menampilkan gagal data. Jadi kesimpulannya adalah valid. Dah, kesimpulan Fit. Nah, selanjutnya adalah kesimpulan. Kemit, kemit. Nah, selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan dari pengujian black box dengan metode teknik equivalence menunjukkan bahwa fitur ada beberapa yang tidak sesuai dan tidak berhasil menyimpan data ke dalam database dengan baik. Ketiga form diisi sesuai dengan spesifikasi
Dan jika form diisi dengan nilai yang bersifat nol atau tidak dengan spesifikasi, dalam kasus terakhir, fitur akan memberi pesan error. Oleh karena itu, hasil tersebut dianggap valid dan semua skenario yang telah diuji. Eh, Sekian, terima kasih dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.